Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue jedotin lo! Oke, halo tim cuan, kenalin nama gue Aldi. Buat lu yang belum kenal, hari ini gue akan membahas tentang UMKM. Jadi apa aja sih permasalahan utama yang dialami oleh UMKM? Biasanya itu ada beberapa masalah seperti yang ditampilin di slide berikut. Yang pertama itu adalah pengertian dan penerapan HPP produk. Jadi biasanya UMKM itu masih belum bisa menerapkan HPP produk secara baik dan benar. Biasanya mereka nggak bisa ngitung HPP produknya berapa. Jadi kayak misalkan asal-asal jual, misalkan ada produk donat di sebelah harganya 5.000. Ya udah, dia mungkin bisa ngejualnya di 4.000 atau di 6.000 tanpa mengetahui berapa margin keuntungannya. Nah, yang kedua, barusan gue sebut ada margin keuntungan, jadi dia kayak masih belum tahu gitu loh cara menetapkan margin keuntungannya berapa dan penetapan harga jualnya berapa. Jadi ya masih banyak banget kendala ada di situ kendalanya. Habis itu juga untuk pentingnya standarisasi produk. Jadi kayak misalkan yang gue temuin itu ada beberapa UMKM yang misalkan hari ini donatnya rasanya begini, tahu-taunya kok besoknya atau besoknya lagi kok rasanya udah lain. Nah, seperti itulah. Nah, di situ juga pentingnya catatan laporan keuangan. Jadi biasanya tuh UMKM itu banyak yang nggak bisa menulis laporan keuangan dengan baik dan benar. Jadi campur duitnya antara duit dari keuntungan bisnis dan duit pribadinya dia. Habis itu untuk pembayaran pajak UMKM. Nah, ini banyak banget yang belum tahu nih tentang pembayaran pajak UMKM. Nah, habis itu juga tentang bahaya pinjaman online ya dan penipuan investasi kayak bahaya pinjaman online itu kan tahu sendiri ya, ada bunga berbunga dan penipuan investasi seperti kayak yang nggak ada risk reward ratio-nya. Untuk nomor 7, sorry banget nih gue salah, udah include di nomor 5. Selanjutnya, nah habis itu ada nggak sih yang tahu apa itu HPP? Oke, kalau misalkan ada yang tahu bagus, tapi kalau belum ada, oke, kita ke next slide. Oke, jadi HPP itu adalah jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Jadi istilahnya HPP itu kayak modal gitu loh, modal untuk menentukan berapa sih harga jualnya. Jadi untuk menentukan keuntungan yang didapatkan. Jadi penting banget untuk menghitung HPP. Nah, habis itu juga tujuannya untuk menentukan HPP itu ada beberapa. Contohnya seperti yang pertama yaitu mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan dalam produksi. Habis itu juga menentukan harga jualnya berapa, sama mengetahui keuntungan yang didapatkan itu berapa, dan mengetahui dan mengevaluasi kinerja dari produksi itu sendiri. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, gini nih cara untuk menerapkan HPP. Jadi di sini gue ada slide Excel. Nanti Excelnya bakal gue taruh di description di bawah. Jadi untuk menentukan harga produksi itu ada beberapa tahap. Ada menentukan harga pokok produksi, habis itu menetapkan total harga pokok produksi atau COGM, habis itu juga beban operasional, total beban operasional, habis itu harga pokok penjualan atau COGS, dan seterusnya. Oke, gue mulai dulu dari menentukan harga pokok produksi. Jadi untuk menentukan harga pokok produksi itu ada beberapa komponen di dalamnya, seperti total biaya bahan baku, habis itu ada biaya tenaga kerja langsung atau TKL, habis itu ada juga total bahan penolong. Nah, untuk total biaya bahan baku ini didapatkan itu gimana? Oke, total biaya bahan baku bisa didapatkan di sheet selanjutnya. Oke, untuk total bahan baku sendiri, gue di sini menetapkan untuk penjualan ayam bakar ya. Jadi ayam bakar itu ada bahan-bahannya, ada yang bisa lo lihat di sini, ada ayam, bawang merah, bawang putih, kecap, cabai, gula, mentega, gas, madu, dan bahan lainnya. Ini gue di sini perumpamaan aja ya, karena gue nggak tahu benar-benar apa bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat suatu ayam bakar yang enak begitu. Nah, jadi untuk ayam sendiri itu gue taruh di sini unitnya adalah per kilo. Bisa aja sih menulisnya per gram tapi di sini sebagai contohnya aja per kilo gitu loh. Habis itu misalkan aja ya harga per unit, harga per kilonya itu 35.000 gitu. Di sini juga udah nulis semua nih di sini untuk harga per unitnya berapa. Misalkan kayak tadi juga bawang merah per kilonya berapa, misalkan aja 60.000 gitu ya. Habis itu juga bawang putih per kilonya berapa, kecap misalkan per botol berapa, cabai juga misalkan per kilo berapa. Ini bisa lo sesuaikan sendiri gitu ya. Nah, kalau udah di sini bisa pakai rumus di sum aja nih, tinggal lo ketik sama dengan sum, diderak dari sini diderak ke sini gitu, nanti sampai ke C12. Nah, nanti ketemu nih hasilnya
jumlahnya 762, atau ini bisa kalau misalkan bagi yang nggak ngerti Excel ya, bisa ditambahin aja dari 35 sampai ke sinilah pokoknya sampai ke C12 begitu. Nah habis itu juga dalam ini gue cut off-nya 1 bulan. Jadi kalau misalkan 1 bulan ini penjualan ayamnya sebesar 10 kilo, ya tinggal lu tulis di sini nih. Misalkan penjualan ayam 1 bulan 10 kilo. Habis itu bawang merah misalkan 1 kilogram. Ini cukup lah buat sebulan menurut gue ya. Cuman kalau misalkan kebutuhan lu lain bisa lu tulis di sini dengan angka yang berbeda atau bisa lu adjust. Nah nanti juga untuk unitnya berapa, misalkan tadi butuhnya 10 kilo, habis itu bawang merah butuhnya 1 kilo, habis itu kecap juga butuhnya cuma 10 botol, ataupun mungkin ada yang lainnya lah. Nah nanti tinggal lu kaliin di sini. Kayak misalkan harga per unit dikali banyaknya berapa, 350 ketemu, ini dikali ini, tinggal lu mainin rumusnya, nanti tinggal lu drag bawah. Kalau lu ngitung manual juga bisa sih. Jadi kayak misalkan 400 dikali 1 ya ketemunya segini. Nanti tinggal ditambahin lagi atau di sum dari sini sampai sini, ditambahin ketemulah segini hasilnya nanti. Nah ini 1895 yang lu bawa ke depan ke HPP, ke sini nih tuh, betul sama 1895, 1.895.000. Nah habis itu juga untuk biaya tenaga kerja langsung, misalkan ini tuh gaji untuk diri kita sendiri gitu loh. Jadi misalkan dalam 1 bulan nih mau digajinya sebesar 1 juta, ya udah lu terus di sini 1 juta. Jadi gitu kalau misalkan lu bisnis, jadi lu yang menetapkan gaji untuk diri lu sendiri. Nah habis itu juga ada biaya bahan penolong. Untuk biaya bahan penolongnya ini bisa lo dapatkan dari sini juga. Nih di sini ada biaya penolong. Di sini misalkan di kemasan ayam bakar lo ada plastik kemasan. Habis itu misalkan ada branding buat stiker sama buat ngepres contohnya. Ya ini gue sesuaikan aja ya, nanti tinggal lo sesuaikan maksudnya. Misalkan plastik kemasannya dalam unitnya tuh pieces gitu. Misalkan satu piecesnya harganya 2.600 begitu. Dan misalkan stiker satu piecesnya harganya 1.000. Misalkan press untuk sekali ngepres harganya 500 ya. Tinggal lo tulis di sini semua atau bisa lo sesuaikan lah nanti. Misalkan dalam 1 bulan juga yang dibutuhkan itu ada sebanyak 100 gitu ya, ada sebanyak 100 pieces sama 100 stiker misalkan, dan juga 100 kali ngepres begitu. Ya udah tinggal lu tulis lagi di sini sama kayak perhitungan bahan baku kayak yang tadi. Jadi tinggal lu kali doang 2.600 dikali 100, ketemulah segini. Udah ketemu, tinggal di sum atau di jumlah aja, ketemulah 410.000 sama. Oke, 410.000. Nah habis itu kita ngitung total harga pokok produksi atau biasa disebut COGM atau cost of good manufactured. Ini tinggal lu tambahin aja lagi yang ini nih, seret, tinggal tambahin ke sini. Nah, kalau ini namanya variable cost per unit. Jadi, apa sih variable cost per unit itu? Jadi, variable cost per unit itu adalah untuk satu ayam bakarnya begitu loh. Maksudnya COGM itu berapa untuk harga pokok produksinya per ayam bakar. Nah, ini lu dapatkan dari 3305 dibagi sama ini, jumlah produk yang dihasilkan. Misalkan lu 1 bulan menghasilkan 200 ayam bakar begitu dengan bahan-bahan baku yang udah disediakan tadi sebelumnya. Ya udah, jadi tinggal 3.305.000 dibagi sama 200, ketemulah segini 16.525. Oke, next lagi kita lanjut ke beban operasional. Misalkan ada sewa tempat nih. Misalkan ada yang di ruko, apa yang minjem rumah orang atau sewa tempat di mana, tinggal lo masukin di sini. Nah, udah gitu kalau misalkan di rumah sendiri, jadi kan nggak usah sewa tempat, ya udah tinggal dienolin aja di sini. Misalkan lu punya karyawan 2 nih karyawannya, ya udah misalkan satunya 250.000, karena ada 2 karyawan, masukin ke sini lah 500.000 si gaji karyawannya. Habis itu misalkan listrik dan air, lu hitung tuh berapa listrik dan airnya, misalkan di sini 50.000. Habis itu misalkan untuk biaya telepon dan internet, misalkan internet untuk branding, apa misalkan biaya telepon, pokoknya ini yang berhubungan sama pembuatan ayam bakar, misalkan sebulan cuma 100.000 gitu. Nah misalkan ada juga nih promosi, kayak misalkan ngundang siapa gitulah, buat promosi dibayar 75.000, masukin lagi. Habis itu misalkan transport, kayak misalkan bensin dalam sebulan itu yang berhubungan dengan pembuatan ayam bakar sebesar 50.000. Habis itu juga ada perlengkapan ATK, misalkan buat nulis butuh kayak paper, kertas, habis itu ada bullpen dan lain-lainnya. Nah habis itu juga untuk penyusutan, nanti ini gue bahas di step selanjutnya karena menurut gue ini cukup panjang stepnya, tapi emang ini harus banget dihitung, butuh biaya penyusutan. Kayak misalkan untuk penyusutan kompor, habis itu penyusutan panci, habis itu juga untuk penyusutan kayak misalkan yang berhubungan langsung dengan yang berhubungan langsung dengan proses pembuatan ayam bakar. Jadi kayak misalkan lu beli panci di tahun 2015, contohnya harganya panci itu berapa sih, kisaran 100.000 gitu. Nanti misalkan bisa lu jual di tahun 2021 harganya cuma 25.000, ataupun lu beli kompor di tahun 2015 contohnya 15 juta
juta bisa lu jual lagi nanti mungkin di tahun 2021 kisaran harganya berapa ya? 5 juta misalkan. Nah, itu kan ada 5 juta sama yang lain-lainnya tuh bisa dijadikan cash juga kan ya. Jadi ya lumayan lah buat nambah-nambahin duit gitu. Oke, untuk selanjutnya jadi ada total beban operasional itu tinggal dijumlah semuanya, ketemulah segini atau bisa langsung di sum aja. Oke, jadi untuk total harga pokok penjualan atau COGS itu rumusnya C5 ditambahin C15. C5 itu adalah COGM ditambahin beban operasional. Yaitu ketemu segini. Jadi yang 3.305.000 ditambahin 825.000. Ketemu 4.130.000. Nah, jangan lupa juga ini untuk 200 ayam bakar. Jadi per satu ayam bakarnya berapa untuk total harga pokok penjualannya atau COGS-nya yaitu sebesar 20.650 karena 4130 ini dibagi sama 200. Ketemulah 20.650. Misalkan nih ya, untuk menentukan profit margin ya, misalkan lu mau ngejualnya di atas di atas harga ini, di atas harga COGS sebesar 50% gitu. Ya udah tinggal lu kaliin aja. Ini. Jadi si COGS cost of goods sold dikali sama 50%. Ketemulah segini laba yang diharapkan per bulan. Misalkan lu pengen untungnya 2 juta gitu lah ya, 2.065.000 per bulan. Ya udah, jadi tinggal si COGS ditambahin sama keuntungannya, yaitulah total harga jualnya berapa. Jadi total harga jualnya sebesar 6.195.000. Habis itu lu bagi sama 200 karena kan untuk menjualnya per unit ayam bakar ya, per satu ayam bakar. Jadi tinggal 6.195.000 dibagi sama 200, ketemulah 30.975. Jadi 30.975 ini adalah total per unit yang bisa lu jual ke customer nanti. Jadi kalau misalkan nanti ada kayak pakai nasi atau pakai topping lainnya atau mungkin ayam bakar tuh ada kayak pakai timun gitu kan, nanti harus perlu adjustment atau perhitungan ulang lagi. Oke, di sini gue juga pengen ngejelasin nih ada beberapa yang biasanya orang-orang nggak tahu, kayak misalkan dia pakai alat-alat yang berhubungan sama listrik begitu ya. Kayak gini contohnya, ada oven listrik begitu. Misalkan oven itu wattnya berapa sih? Rata-rata setahu gue ada 500 watt gitu. Misalkan untuk kasus pembuatan ayam bakar gitu ya, menghabiskan waktu 4 jam. Jadi tinggal 500 dikali 4 yaitu 2000 watt totalnya dalam 1 bulan misalkan. Habis itu juga kita harus menghitung KWH-nya juga, kilowatt per hour. Yaitu caranya dibagi sama 1000. Yaitu 2 kan ketemunya. Nah, habis itu juga untuk menghitung KWH-nya, 1 KWH ini gue nggak tahu ya, gue dapat dari internet soalnya. Gue nyari 1 KWH itu berapa, ketemunya 1000, ya udah gue tulis aja. Tapi kalau misalkan nanti mungkin lu berbeda 1 KWH-nya, ya monggo disesuaikan. Habis itu juga untuk biaya per harinya, itu rumusnya E16 dikali F16, yaitu ini dikali ini. Jadi KWH ini 2 dikali sama 1000, ketemulah 2000. Habis itu ketemulah ujung-ujungnya biaya per bulan dari 2000 dikali sama 30. Bisa 30, bisa 31, ataupun 28, tergantung bulan ya, nanti tinggal lu sesuaikan aja. Oke, misalkan juga untuk kulkas gitu ya. Misalkan kulkas wattnya 70, ataupun mungkin di rumah lo ada yang wattnya 80, atau ada yang lebih kecil, atau ada yang lebih besar, ya disesuaikan aja nanti. Di situ juga lama pemakaian per hari. Misalkan dalam 1 hari lo 24 jam begitu ya memakainya. Ya udah tinggal lu kalian aja di sini. Ketemu 1680 dari 70 dikali 24. Yaitu itu kalau udah dibagi sama 1000. Jadinya 1,68 untuk 1 kilowatt per hour-nya juga disesuaikan sesuai kebutuhan. Ya udah gitu ketemu kan biaya per harinya tinggal 1,68 dikali sama 1000 ketemu 1680. Ya udah tinggal dikali 30 ataupun 28 ataupun 31 sesuai bulannya. Ketemulah total alatnya 110.400. Nah, ini bisa lo adjust lagi kalau misalkan ada penggunaan alat ini di biaya bahan bakunya di sini. Ataupun mungkin nanti bisa lo tulis lagi di total pemakaian listrik, ataupun bisa lo adjust penggunaan lainnya. Ini cuma format pokoknya aja untuk UMKM gitu. Oke, habis itu juga gue ada salah satu temen nih, dia co-founder dari Tutorial 4 Serangkai, namanya Muhammad Romadlon. Jadi dia itu
yang mendirikan Tutorial 4 Serangkai. Bisa lu cek di Instagramnya Tutorial 4 Serangkai. Jadi dia tuh kayak lembaga bimbingan belajar tapi untuk universitas. Jadi prestasinya Muhammad Ramadan ini yang pertama itu adalah asisten dosen di Universitas Erlangga. Habis itu juga mendirikan Tutorial 4 Serangkai, habis itu juga ekspansi di 15 universitas di Indonesia, habis itu juga mendirikan PT di usia 23 tahun, jadi for your information aja, Tutorial 4 Serangkai itu udah jadi PT gitu loh. Habis itu juga dia mendapatkan pendanaan dari investor untuk bisnis expansion-nya. Kita dengerin aja ya voice note-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Sahabatnya dari saudara Fernaldi Reja Haryanto. Di sini saya awal memulai bisnis, yaitu bisnis startup dalam bidang jasa. Jadi di sini mulainya dari UNED, dari UNED Universitas Erlangga Surabaya. Nah, semenjak itu saya merintis mulai dari nol. Nah, dalam suatu bisnis emang ada suka dukanya, apalagi baru merintis. Setelah itu saya merekrut orang-orang buat gabung di dalam bisnis saya. Nah, tujuannya apa? Biar bisnis yang saya kembangkan itu bisa expand lebih lanjut. Nah, expand di sini kan akan berkembang antara bisnis satu dengan bisnis lainnya. Oleh karena itu, saya di sini melakukan expand. Expandnya di mana aja nih? Selain di UNED, Tutorial 4 Serangkai juga ada di ITS, UB, UI, UNS, dan lain sebagainya. Terdapat 15 universitas yang ada di Indonesia. Nah, kenapa kok bisa sampai expand seperti itu? Karena kita dari pihak manajemen Tutorial 4 Serangkai juga memperhitungkan semuanya nih, mulai dari yang diajarkan sama saudara Fernaldi Reja Haryanto mengenai BEP-nya, terus gimana sih cara menghitung dalam perusahaan, membuat laporan keuangan dalam bisnis. Oleh karena itu, saya sendiri berpesan kepada UMKM yang ada di Jakarta, UMKM yang ada di Jakarta, semoga bisnis kalian tetap lancar dan harus terus menginspirasi dan semangat bagi kaum bisnis lainnya. Dan ingat, bisnis itu emang ada kegagalan, tapi dari kegagalan itu kita berproses lebih baik lagi, baik dan lebih baik lagi. Dan pesan saya yang kedua nih, jangan malu nih buat untuk tanya-tanya atau buat pengurusan hidupnya, karena dari bisnis yang saya lalui, Tutorial 4 Serangkai juga bisa sampai menjadi PT 4 Serangkai Indonesia, karena emang kita sering sharing. Selain sering sharing, kita juga ikut lomba, biasanya diadain sama pemerintah, sama universitas maupun pemerintah Surabaya. Kemarin itu pendanaan dari Kementerian Pendidikan juga buat melakukan apa? Bikin website. Habis itu melakukan apa? Perizinan menjadi apa? PT. Seperti itu. Semoga dengan acara singkat ini semoga dapat menginspirasi untuk Bapak Ibu untuk agar tetap semangat menjalankan bisnis UKM. Dari saya semoga bisnis UKM kalian tetap sukses dan bisa berkembang sampai ke mancanegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia. Tadi dari Mas Muhammad Ramadan, semoga bisa menginspirasi di bisnis UMKM lainnya. Oke, habis itu pentingnya standarisasi produk ya. Di sini pentingnya standarisasi produk itu ada 3. Menurut saya tuh seperti menakar jumlah gram atau kilogram yang dibutuhkan. Habis itu juga menakar suhu yang dibutuhkan. Habis itu juga menakar jumlah waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan masak itu nggak bisa seenak-enaknya. Jadi kayak misalkan ada aturan-aturan tertentunya. Jadi masak itu nggak seenak-enaknya. Jadi itu ada standarisasi produksi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya gue punya teman dari Head of Operational Coffee Shop, namanya Yesi Rohmawati. Di sini dia mempunyai jabatan
yaitu Head of Operational Coffee Shop di Semarang. Jadi prestasinya dia itu meningkatkan pendapatan di coffee shopnya sampai 5 juta sampai 6,5 juta per hari. Gila, jago banget ya tuh. Habis itu juga membantu ekspansi 4 outlet dunia usaha food and beverage. Jadi dia bisa ngebantu ekspansi atau membuka 4 outlet baru di industri food and beverage. Yuk kita dengerin aja voice note-nya. Pada dasarnya, semua usaha mikro ini itu memiliki potensi yang sama untuk naik kelas ke kategori yang lebih tinggi. Usaha mikro bisa menjadi naik kelas menjadi usaha kecil, usaha kecil bisa menjadi usaha menengah, usaha menengah bisa naik menjadi usaha besar. Nah, dalam proses menuju perusahaan skala kecil, menengah, besar tadi, pasti akan banyak masalah yang harus dihadapi oleh pelaku usaha, baik dari sisi manajemen SDM, manajemen perusahaan, audit, manajemen keuangan, dan lain sebagainya. Nah, dalam tahapan proses membangun bisnis yang bersistem ini, maka diperlukan nih manajemen bisnis yang bagus dari semua sisi, terutama dengan penerapan standar operating procedure atau yang biasa kita kenal dengan sebutan SOP, di mana SOP ini yang akan mengatur nih kelancaran kegiatan operasional sebuah usaha atau UMKM. Nah, dalam dunia bisnis sendiri, sebenarnya konsumen itu tak pernah membedakan ukuran. Mereka itu hanya memahami konsep pasar bahwa konsumen harus mendapatkan produk yang terbaik. Yang biasa kita kenal itu masyarakat biasanya ingin membeli produk yang kualitasnya bagus, rasanya enak, tetapi harganya murah. Nah, tak ada toleransi atas mutu produk jika ia dihasilkan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Kenyataannya nih, masih minim UMKM yang melek sistemasi produk. Hal ini disebabkan anggapan bahwa urusan standarisasi produk itu hanya berlaku dan bisa dipenuhi oleh industri yang besar. Padahal kenyataannya bagi UMKM dengan memiliki sistemasi terutama SOP ini dapat meningkatkan daya saingnya. Nah, penerapan SOP bagi UMKM itu tujuannya apa? Nah, SOP ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk dan menjamin hasil suatu pekerjaan tetap sama, walaupun dikerjakan oleh orang yang berbeda. Kita sebagai pelaku usaha, tidak mungkin kita akan memonitoring karyawan kita selama 24 jam. Maka dari itu, dengan adanya SOP yang sudah kita buat, karyawan sudah menandatangani kontrak. Mereka harus melakukan sesuai apa yang tertulis di SOP. Nah, penerapan SOP juga sebagai dasar bagi pelaku UMKM untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus, memperjelas nih peran dan tanggung jawab tiap-tiap posisi atau pegawai, serta terhindarnya dari keraguan dan kesalahan. Nah, dengan penerapan SOP ini, maka pelaku usaha atau UMKM ini mudah berkembang dan potensi pendapatan UMKM bisa lebih besar tentunya. Penyusunan SOP ini pada dasarnya diperlakukan sebelum suatu pekerjaan dilakukan. Nah, dengan adanya SOP ini, maka dapat digunakan nih untuk menilai apakah pekerjaan sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Dalam penerapannya bisa saja nanti dilakukan revisi SOP jika ada perubahan langkah kerja dalam operasional usaha. Jadi Bapak Ibu, standarisasi ini adalah upaya untuk menjaga kualitas dari produk Bapak Ibu sekalian serta menjaga efisiensi usaha yang ada dalam UMKM Bapak Ibu sekalian. Oke. Bagus banget ya kata-katanya dari Mbak Yesi. Terima kasih Mbak Yesi atas informasinya. Oke, selanjutnya untuk pembuatan laporan keuangan itu ada beberapa ya jenis laporan keuangan. Kalau di perusahaan itu ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah barugi, neraca, bisa ada perubahan ekuitas, CHLK atau catatan atas laporan keuangan. Yang keempat ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Yang kelima itu ada arus kas. Mungkin kalau buat UMKM di sini gue mau ngejelasin cuma ada 2 aja ya untuk laba rugi sama neraca. Nah, kalau contohnya laba rugi itu seperti ini. Jadi pendapatan dikurangin sama beban. Misalkan pendapatan yang diterima setiap bulannya berapa? Contohnya 55 juta begitu. Nah, habis itu ada misalkan biaya-biayanya nih. Misalkan biaya sewa kantor ataupun biaya pemeliharaan kantor ataupun biaya gaji karyawan
habis itu ada biaya administrasi, habis itu ada biaya lain-lain, contohnya kayak biaya apa ya yang berkaitan dengan UMKM lainnya bisa dimasukin ke sini. Jadi total biayanya berapa bisa ditulis di sini, totalnya 48.450.000. Habis itu tinggal dikurang 55 juta dikurang sama 48.450.000. Ketemulah 6.550.000. Jadi ini bisa dibuat per bulan ya, biar bisa mengetahui nih laba yang dihasilkan dari suatu UMKM itu berapa setiap bulannya, meningkat ataupun menurun. Istilahnya increasing atau decreasing. Habis itu untuk yang selanjutnya ada neraca nih. Jadi kita di sini tuh kayak bisa ngelis gitu loh. Jadi apa aja aktiva yang dimiliki, kewajiban apa aja yang dimiliki, sama ekuitas atau modal yang dimiliki. Kalau misalkan aktiva nih, misalkan kita punya kas, satu bulannya ada 500.000. Habis itu piutang dagang, misalkan 1.500.000. Habis itu ada perlengkapan, misalkan 1.200.000. Habis itu misalkan aktiva, contohnya aktiva tuh kayak tanah, gedung, tanah misalkan 10.500.000, gedung itu 3.600.000. Misalkan kita punyanya rumah sendiri gitu loh, rumah sendiri untuk menghasilkan suatu produk. Ya bisa dimasukkan ke sini. Misalkan ada akumulasi penyusutannya juga, tapi dia sebagai pengurang ya di sini. Nah, di dijumlah lah, ketemulah total aktifanya berapa, 16.100.000 rupiah. Itu juga untuk kewajiban itu jadi yang berhubungan sama hutang-hutang. Nah, kayak misalkan ini terbagi menjadi hutang lancar sama hutang jangka panjang. Misalkan hutang lancar nih, hutang dagang, contohnya ada berapa ini? 1.600.000 ya, 1.600.000. Misalkan hutang bank jatuh tempo 600.000. Ini tinggal dijumlah, ketemulah 2.200.000. Nah, misalkan ada kewajiban jangka panjang, misalkan ada yang ngajuin KPR ke bank, ya udah tinggal dimasukkan ke sini. Sebesar berapa ini? 4.800.000. Ya udah, kalau misalkan udah ketemu, tinggal dijumlah berapa jumlah kewajiban lancar, total jumlah kewajiban lancar ditambahin jumlah kewajiban jangka panjang. Misalkan ketemunya 2 juta, ya udah tinggal nanti 16.100.000 dikurangin sama 2 juta. Itulah modal kalian begitu. Nah, habis itu juga untuk UMKM itu ada beberapa yang patut dihindari. Seperti misalkan hutang untuk keperluan yang tidak penting gitu loh. Misalkan utang untuk biaya-biaya keperluan untuk konsumtif begitu, untuk keperluan-keperluan yang tidak berkaitan dengan usaha, kecuali untuk capex atau capital expenditure. Jadi misalkan untuk belanja modal begitu ya, atau untuk melakukan ekspansi. Nah, habis itu juga pinjaman online. Nah, pinjaman online ini sangat berbahaya banget ya teman-teman. Pinjaman online ini setahu gue ada yang bunga berbunga, bahkan sampai didatangin sama debt collector. Jadi ya buat yang nggak kuat untuk melakukan pinjaman online mendingan nggak usah lah. Oke, terakhir ada dari sisi perpajakan. Jadi tarif pajak UMKM itu diatur di PP nomor 23 tahun 2018. PP itu adalah peraturan pemerintah. Jadi untuk peredaran bruto yang kurang dari sama dengan 4,8 miliar itu tarifnya 0,5% dikali sama jumlah omsetnya. Jadi buat yang memiliki keuntungan kurang dari 4,8 miliar dan sudah mempunyai NPWP diwajibkan membayar pajak sebesar 0,5% dari omset. Fungsinya membayar pajak apa sih? Yang pertama yaitu untuk membangun negara gitu kan. Habis itu juga yang kedua itu untuk ekspansi. Karena kalau misalkan mungkin teman-teman sekalian ada yang meminjam di bank begitu kan. Nah, di situ nggak bisa minjem begitu aja. Jadi bank itu ngelihat ini orang udah punya NPWP apa belum begitu. Nah, habis itu juga ada pajak-pajak pendukung seperti PPh pasal 4 ayat 2. Ini pajak tentang pajak final. Habis itu juga tentang PPh pasal 17 tentang tarif progresif, PPh pasal 21 kalau misalkan lu punya karyawan ya lu digaji harus berdasarkan PPh 21. Habis itu PPh 22 yaitu tentang transaksi antar bendaharawan, misalkan ada transaksi ke pemerintahan. Habis itu juga PPh 23 misalkan ada transaksi atas jasa, PPh 24 kalau misalkan ada kredit pajak, PPh 25 kalau misalkan ada angsuran, dan misalkan untuk yang terakhir PPh 26 kalau ada
pembayaran atas transaksi orang asing begitu. Oke, jadi untuk update penyusutan, jadi ada beberapa macam jenis penyusutan. Yang pertama itu ada straight line, ada double declining, habis itu ada sum of layer digit, habis itu ada unit of productions. Jadi yang paling sering digunakan itu adalah straight line. Nah, di sini gue mencontohin penyusutan menggunakan straight line. Jadi ada dua contoh, di sini ada kulkas sama ada kompor. Nah, untuk rumusnya sendiri, straight line itu adalah harga perolehan atau harga beli dikurangi nilai sisa atau nilai residu dibagi sama umur ekonomis. Untuk umur ekonomis ini bisa dikira-kira aja sih sebetulnya. Kayak misalkan contoh pertama yaitu kulkas. Misalkan harga belinya 15 juta. Nah, habis itu perkiraan umur ekonomisnya 10 tahun. Misalkan setelah 10 tahun itu kulkasnya bakal rusak, ya mungkin mau dijual apa gimana ya, mungkin jadi umur sehatnya lah kisaran 10 tahun. Nah, habis itu mungkin setelah dijual nih, setelah 10 tahun, dijualnya tuh harganya 5 juta, yaitu bisa disebut adalah nilai sisa atau nilai residu. Habis itu jadi penyusutannya itu adalah 15 juta, si harga perolehan atau harga pembelian dikurangin sama 5 juta, yaitu nilai sisanya dibagi sama umur ekonomis, yaitu 10. Nah, ketemulah hasilnya 1 juta. Sedangkan untuk kompor, misalkan harga belinya 10 juta, habis itu perkiraan umur ekonomisnya 8 tahun. Habis itu nilai sisanya 3 juta. Jadi itu penyusutannya 10 juta dikurangin 3 juta dibagi sama 8. Ketemulah 875.000. Nah, jadi nanti itu di list itu ada beberapa, misalkan ada panci, ada apa lagi ya yang berkaitan misalkan microwave ataupun dan lain sebagainya sedetail mungkin. Nah, nanti kalau misalkan udah di list, udah ketemu hasilnya berapa kayak begini juga, nanti ditambahin hasilnya berapa. Misalkan ketemunya kayak gini, 1.875.000, ya udah nanti tinggal dimasukin ke HPP-nya, ke komponen penyusun HPP. Nah, kayak misalkan ini penyusutannya, ketemunya 1.875.000. Nah, ya udah begitu udah ketemu penyusutannya, semuanya bakalan berubah. Kayak COGS-nya, cost of goods sold-nya, per unitnya berapa, sama misalkan per 200 yang dihasilkan. Nanti dia juga bakal ngefek ke bawahnya juga, kayak laba yang diharapkan per bulan 50%-nya bakalan meningkat juga, dan otomatis meningkat juga di total harga jualnya, jadi lebih mahal, dan yang mengakibatkan ujung-ujungnya nanti harga jual per satu unitnya semakin meningkat. Nah, di sini bisa dimainkan untuk harga-harganya, seperti dari gaji dulu untuk diri kita sendiri mungkin bisa diturunkan. Nanti habis itu juga mungkin untuk bisa dipangkas juga untuk gaji karyawan. Habis itu juga dan lain sebagainya bisa dipangkas agar harga yang dijual ke konsumen tidak terlalu mahal. Jadi begitu untuk update dari penyusutan. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan saat ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan. Dan jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Jangan lupa nih ya, subrek. Nggak jelas loh.